Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan www.clickmania.net. Hari ini kita akan membahas tentang subjudul untuk hasil pencarian Google. Nah, ini penting banget ya, subjudul. Bisa diibaratkan dengan H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan seterusnya. Terserah penempatannya, tergantung panjang artikel. Cara pertama adalah menentukan subjudul. Kira-kira subjudul harus berhubungan dengan artikel utama ya. Ini kita akan membuat kata kunci di hasil pencarian. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah judul utama dan ini adalah subjudulnya. Kita bisa fokuskan untuk kata kunci yang berhubungan langsung dengan judul utama. Ini juga subjudul. Ini subjudul juga dan ini subjudul yang saya fokus untuk kata kunci utama. Jadi masih berkaitan dengan kata kunci utama atau judul utama. Dalam membuat posting, kita bisa ambil subjudul atau menentukan subjudul, lalu menambah subjudul. Ini bisa Anda tambahkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 subjudul, tidak menjadi masalah ya. Tergantung dari panjangnya artikel. Lalu yang terakhir adalah menempatkan subjudul. Penempatan subjudulnya ya. Seperti ini di artikel. Caranya gimana? Jika sudah menentukan subjudul, lalu kita ambil penajukan nomor 2 ya, karena headingnya udah pada judul utama. Heading H1, penajukan H1 udah pada utama, jadi kita ambil penajukan 2. Lalu berikutnya adalah menambah subjudul untuk H3 atau penajukan 3 dan seterusnya. Untuk penajukan nomor 3 tergantung dari panjang artikel. Di sini diisi artikel, dan di sini juga diisi artikel. Oke, kalau sudah selesai hasilnya akan seperti ini. Oke, pengaruhnya di hasil pencarian akan sangat membantu untuk menunjang judul utama. Ini adalah artikel terbaru saya dari www.clickmania.net. Judulnya Auto Generate Content. Bisa kita ambil contoh hasilnya. Ini adalah judul utama, Auto Generate Content. Fokus utama kuncinya adalah Auto Generate Content. Nah, ini subjudul yang saya buat. Kita ambil di sini, bisa kita tes menelusuri Google untuk kata ini ya. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa dapat di urutan pertama dengan hasil pencarian blog AGC mempunyai trafik yang tinggi. Nih ada, kita ambil contoh lain. Ini termasuk subjudul juga, tapi nggak terlalu saya fokuskan. Blog AGC dipasang AdSense. Kita tes dengan penelusuran Google. Hasilnya adalah sama, menempati urutan pertama dengan kata kunci blog AGC dipasang AdSense. Oke, kita tes lagi subjudul yang berikutnya. Ini tidak terlalu saya fokuskan juga, tapi Anda nanti bisa rubah untuk fokus agar berkaitan dengan judul utama. Oke, silahkan dites. Hasilnya adalah, nah,
tindakan kita sebagai pemilik konten yang dicuri. Subjudul yang kita cari harus fokus kepada kunci utama. Oke, kita tes lagi untuk subjudul yang lain. Cara mengetahui artikel yang terkena generate konten. Ini saya fokuskan, kita tes, ternyata masih menempati urutan pertama dengan kata pencarian cara mengetahui artikel yang terkena auto generate konten. Nah, mudah banget ya. Kita bisa tentukan subjudulnya sesuai dengan kata kunci yang biasa dicari banyak orang. Ini hasil dari yang tadi. Oke, bisa kita tes lagi untuk subjudul yang lain. Nah, ini melindungi situs Anda dari auto generate content. Ini salah satu subjudul yang saya fokuskan. Jadi kata yang kemungkinan banyak dicari orang bisa ditempatkan pada subjudul. Kita tes menelusuri di hasil pencarian Google, dan hasilnya masih menempati urutan pertama dengan pencarian subjudul. Jadi pencarian yang sekiranya dicari oleh banyak orang. Artikelnya keluar di subjudulnya akan keluar di hasil pencarian seperti ini. Oke, kira-kira bisa dipahami, mudah sekali ya. Nah, cara menerapkan subjudul sekali lagi harus berhubungan dengan judul utama. Kalau bisa kita cari kata yang lebih mendekati. Nah, itulah pelajaran hari ini, menentukan subjudul. Sampai jumpa.